Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 2, Universitas Pancasakti Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS mata kuliah Ekonomi Publik yang mengenai ruang lingkup ekonomi publik, individu, masyarakat, dan pemerintah. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peran pemerintah dalam perekonomian dan dampaknya terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah dan pemerannya dalam perekonomian merupakan subjek utama dan pusat perhatian dalam ekonomi publik. Yang ketiga, ekonomi publik, ekonomi positif atau ekonomi moratif, ilmu keuangan negara atau public financial. Bagian dari ilmu yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pemerintah dan peraturannya, serta pengaruhnya terhadap dalam perekonomian. 4 kelompok subjek ekonomi dan aktivitasnya. Yang pertama, individu atau rumah tangga. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Cara pikir individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam aktivitas ekonominya, yaitu pertama ada bertitik tolak pada basisnya pemerintah atau pendapatan. Yang kedua, orientasi pada keberuntungan. Yang ketiga, kepuasan, pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan ditentukan oleh besarnya penerimaan atau pendapatan. Perbedaan dari cara subjek ekonomi. Yang pertama ada subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan, misalnya individu, masyarakat, dan organisasi swasta. Yang kedua yaitu subjek ekonomi negara atau pemerintah. Jadi cara berpikir pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang pertama, bertitik tolak pada pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran negara akan mempengaruhi penerimaan negara. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Yang keempat, memanfaatkan sosial ekonomi bagi masyarakat luas, lebih utama menjaminkan kebutuhan minimum warganya. Lalu sistem ekonomi, yang pertama ada sistem ekonomi kapitalitas. Yang kedua, sistem ekonomi sosialisasi. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Jadi menurut Smith, yaitu ini bukan karena kebaikan si tulang daging, pembuat bir atau pembuat roti yang kita harapkan, maka
kanan, malam, tetapi dari perhatian mereka terhadap dari mereka sendiri, minatnya. Peran pemerintah menurut A. Schmitz. Yang pertama, pertahanan nasional. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, pekerjaan umum. Lalu pemikiran klasik tentang peran pemerintah dalam perekonomian modern. Yang pertama ada perlunya perbatasan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, kebebasan bagi individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi terutama yang menyangkut kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri bagi individu yang akan dapat mencapai kehidupan harmonis. Mengapa peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian? Jadi, yang pertama, adanya benturan kepentingan antara individu dalam kebebasan mutlak. Yang kedua, adanya persoalan kepentingan mekanisme pasar. Jadi, fungsi pemerintah dalam perekonomian modern yaitu fungsi akumulasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga fungsi stabilisasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa ejaan yang kurang kalian mengerti. Sekian dan terima kasih.